Prosesnya itu adalah kemudian kawan-kawan mahasiswa membuka posko terkait dengan korban. Jadi harapannya kemudian posko terkait dengan kekerasan seksual itu dalam bentuk Google Form gitu. Dan posko ini bukan survei pada umumnya, tapi kemudian ini posko adalah kemudian dibuka bagi korban kekerasan seksual yang notabene adalah mahasiswa yang merupakan yang ada di lingkungan Fakultas Universitas Udayana, ataupun kemudian pihak ketiga ataupun orang gitu, atau masih di luar lingkup Universitas Udayana yang kemudian mengetahui adanya kekerasan seksual yang terjadi baik itu terhadap temannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan pelecehan seksual itu mayoritas terjadi, dan kemudian pelakunya adalah mayoritas mahasiswa, kemudian diikuti sama dosen gitu. Terus yang ketiga ada karyawan, terus yang keempat itu seperti yang terakhir adalah kemudian dari buruh ataupun pedagang. Nah, kemudian kami juga banyak melihat gitu kemudian isu-isu yang menyebar bahwa kemudian bagaimana seorang pedagang atau buruh bisa menjadi korban kekerasan pelaku kekerasan seksual gitu. Nah, untuk mencegah informasi yang salah untuk menghakimi korban, ya itu bisa saja terjadi karena kemudian kita tidak bisa memungkiri bahwa di institusi kampus ada kantin, ada pedagang gitu, yang berada di lingkaran kampus gitu. Dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di kampus itu juga kan ada pembangunan yang kemudian melibatkan buruh di sana. Dan pada saat mereka berada di lingkungan kampus melakukan pembangunan, ya berarti akan bersinggungan dengan kawan-kawan atau mahasiswa yang ada di kampus, sehingga ya itu menjadi rentan menjadi korban kekerasan seksual. Nah itu kemudian kami berikan karena kekerasan seksualnya sudah dilakukan sudah cukup lama gitu, beberapa bulan gitu, sehingga mereka lebih banyak kemudian mengharapkan adanya sistem di kampus kemudian yang mampu memberikan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual gitu. Dan ada juga kemudian yang memohon pendampingan hukum ataupun pendampingan psikologis gitu. Nah, sesuai harapan itu baru kita kemudian tindak lanjuti yang mana harus didampingi secara hukum, pembentukan pendampingan, dan pendampingannya itu juga kita diskusikan kepada korban sejauh mana pendampingan yang diinginkan gitu kan, yang diinginkan oleh korban. Masuk ketika itu didampingi, kami juga kemudian bekerja sama juga dengan kawan-kawan psikiater atau psikolog gitu. Dan kita salah satunya kita pernah bawa ke UPTD PPA gitu, UPTD PPA pemerintah ya, untuk psikolognya, termasuk juga ke dokter psikiater untuk pemulihan psikisnya gitu. Nah, dari sinilah data itu muncul terkait dengan berapa kasus gitu ya, berapa kasus yang kemudian diterima dari posko tersebut gitu. Dan hasil dari posko tersebut sebenarnya kemudian diakumulasi itu, baik itu dia pengaduan di posko tersebut itu termasuk yang kemudian ditindaklanjuti oleh LBH gitu kan. Nah, dari data yang tersebar itu pun sebenarnya data akumulasi setelah kami memilah mana yang kemudian dia sifatnya informan atau informan gitu ya, informan terhadap kasus kekerasan UNUD gitu yang terjadi di Udayana. Terus yang kedua adalah sebagai korban secara langsung. Nah, dari data tersebut maka kita kemudian mengekstrak menjadi ada 42 data kasus korban kekerasan seksual di Udayana.